Cara mazhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Ruhin mau sholat dibakar, sholat suci itu. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga kalanya kan disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air. Artinya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis ya kemudian dibakar, itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah itu. Jadi kita bikin masjid nyaman karena banyak dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi lihat dibakar. Tapi yang ngeri ya. Nggih. Ben sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1-2 tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Nggih, fikih ini yang kita alami napa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur loh, tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini batang-batang anjing dan bekas orang-orang haid, kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajjis alma utahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain masa yang bener aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo rubah. Nah itu ya itulah ijtihad. Ijtihad itu ya. Ijtihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Karena ya sama-sama mirip-mirip itu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan. Wah nek cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten kok kaya PDAM ngoten niku ngger gak ambu taek terus gak ambu apa nek suci ngoten mawon. Nek takoki tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul barang kok repot. Kula sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis ya, tak eling suci ini kan saya gitu. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama ima antahura. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kula warai lughat ke. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham nggih Pak? Apa? Terulang-ulang. Sehingga mazhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya. Dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham nggih? Saya ulang lagi ya. Tahur itu kan wazannya fa'ulan. Tahuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni. Syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tahir suci, kalau tahur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya ada mustakmal, ya, ada apa? Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sama anut di soalnya kalau cerita
Do cerita sama nak kedesek nggih nganggo sing gampang mawon. Dadi gampang kan. Ya masuk akal karena memang wazan faulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi untuk mengulang kayak ghafir nyepuro ghafurun sering nyepuro. Paham ya? Makanya orang itu kalau zalim itu ya zalim, kalau zalum banget zalime. Makanya disebut Quran wa kanal insanu zaluman jahula. Zalim itu zalim biasa, zaluman banget zalime. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget gobloke. Berarti kalau tohuron banget nyuciin berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustakmal. Hotel itu kan kotaannya cilik toh kan. Tahu nggak hotel mari rohen. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat Tomus. Nyiprat kena banyu di kotak yang cilik. Jadi kalau gak intikal mazhab pusing kan kita. Iya kan? Terus kemudian intikal lah suci guys. Takoki pangeran, kok mbok bolak-balik intikal mazhab Gusti. Jare sapa jare Gus Pak takoki ngono. Lah kowe muni kowe kok ora takoki malah pusing. Kayak Mbah Khalil Bangkalan itu. Kalau nalkin mayit itu masyhur Mbah Khalil Bangkalan. Tidak nalkin mayit itu. Yo kan yo, aku sibuk urusanku akeh. Takoki malaikat ngenteni Mbah Khalil. Tinggal mire. Sing ngono tok. Nalkin meneh. Ya jiyo, soalnya nak takoki malaikat marbuka manabiuka ngenteni ketuane. Maksudnya ngenteni dekne. Ya sudah ditinggal itu. Ya orang ditakoki wong dekne orang kabudut. Pokoke diwarai kabeh. Nah, terakhir beliau rada modern. Ngenteni ketua rombongan pokoknya. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi aja tiru kan ngomong takoki malaikat ngentosi Gus Pak. Aku teko tutuki mawon Gusti. Sewen. Yakin mugorokin ngomong ngoten kula ngomong bukan nangkir. Kamu tahu kan tugas standar Anda apa? Ya tugas standarnya bukan nangkir nutuki iku. Biasa wae. Biasa nutuki takkan apa? Nah itu mungkin bagian guyone wali ku jek mungkin kadang orang tuh engkar ndak bisa yaitu tadi piye wae resmi teknya Allah tuh yaumana kullu unasim bi imamihim nanti manusia dipanggil itu per ketuanya bukan per individu kesuwen jadi ada teori itu yang mungkin benar ya, teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu jadi ya ma'asyarus syafi'iyah terus Imam Syafi'i disuruh maju ya ma'asyarul malikiyah karena ketua ini nanti yang menciptakan mazhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu ngikuti tradisi ketuanya. Lagi coba orang Indonesia mbok bodoh, mbok ora, mbok pinter, mbok ora ngger Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaih kan gitu. Ya kita tidak tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua, mungkin kita tidak punya tradisi. Makanya yang dipanggil itu ketuanya. Paham? Makanya sampean milih ketua itu yang benar. Setidaknya orang ikhlas. Misalnya rapati benar, penting itu ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu. Kemudian ketua partai, wah panggil pangeran bingung sampean. Ketua sopok nyebut ketua partai. Waduh. Ketua partai dia celuk pangeran Melayu. Wah, ngadepi pangeran meriang tetep. Paham gitu. Jadi nanti sampean itu ditanya itu lewat nopo? Lewat nopo? Ketua. Terus ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikutin ndak. Nah, yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah. Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna umati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal. Meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Kalau saya masih hidup berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi. Jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunat. Buktinya di Quran ada sunnatallahi allati
sunnatullah fil ladzina khalau min qabl. Jadi sunnahnya, tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang tidak apa? Benar. Kata Nabi, kalau saya masih hidup, fali as-sunnah lakum as-sunan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mergo aku nak SK pundhut jare Nabi, aku jejer pangeran. Dadi nak roh kowe apik, saya muji Allah, nak roh kowe elek, langsung saya minta ampunan kepada Allah.